Baik, kita lanjutkan ke part 3. Setelah Anda mempelajari kelima teori belajar ini, di antara banyak sekali teori-teori belajar yang lain, saya hanya membahas 5 ya kebetulan, karena berhubung dengan beberapa teori yang saya kira belum belum waktunya kita pelajari, hanya yang teori-teori yang hanya cocok saja relevan dengan pembelajaran IPS di kelas tinggi. Saya hanya pilih 5 saja. Kalau Anda mau mempelajari lebih banyak, silahkan Anda baca di buku yang aslinya. Nah, berhubung dengan teorinya yang sangat banyak ini, lantas belajar itu sebenarnya yang benar definisinya yang mana? Apakah teori menurut teori Piaget, ataukah menurut teori Brunner, atau menurut Gestalt, atau Gagne, atau Bandura? Nah, ini teori belajar ini menyajikan perspektif yang berbeda. Nah, mengenai teori mana yang benar itu berhubungan dengan nilai kebenaran ilmiah. Jelas saya tidak akan bahas di sini karena itu bahasan mengenai filsafat ilmu. Karena secara singkat saja teori ataupun nilai kebenaran yang dihasilkan dari proses ilmiah tidak seperti nilai kebenaran yang bersifat religius. Jadi bisa jadi suatu teori benar dalam kondisi tertentu, tetapi kemudian bisa saja dimunculkan teori baru yang kemudian berbeda ataupun melawan ataupun mengkritisi teori yang sudah ada. Artinya Anda kalau mempelajari teori belajar itu jelas teori belajar akan terus berkembang dan itu membutuhkan keseriusan kita untuk mempelajari teori-teori yang sudah berkembang itu. Misalnya saja untuk belajar daring seperti ini, apakah teori belajar yang 5 ini bisa memfasilitasi ataupun mendefinisikan belajar secara daring? Itu kembali kepada pribadi masing-masing sesuai dengan perspektif yang dimunculkan di dalam teori-teori ini. Ada belajar cyber itu ada teorinya. Jadi teori belajar itu selalu akan terus muncul yang baru, selalu akan muncul perkembangan lagi. Teori Piaget misalnya itu kan tidak hanya dikembangkan oleh Piaget, itu dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan yang lain di dalam jurnal-jurnal penelitian. Nah, itulah apa pentingnya kita mempelajari penelitian-penelitian terbaru dan perkembangannya dari zaman ke zaman. Cuman kita tidak akan membahas ini lebih lanjut karena kita tidak akan membahas teori belajar secara satu persatu, tapi kita hanya akan membahas mengenai pembelajaran IPS-nya saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran di IPS SD. Ini secara umum ya, ada 2 jenis klasifikasi pendekatan, di mana yang pertama itu klasifikasi pendekatan pembelajaran yang berdasarkan orientasinya itu ada 2. Ada student centered, ada teacher centered. Nah, di sini maksud orientasi di sini adalah orientasi belajarnya itu lebih kepada berpusat pada apa? Apakah berpusat pada aktivitas siswa atau pada aktivitas guru? Pada peran siswa atau pada peran guru? Mana yang terbaik? Dua-duanya pun terbaik. Artinya Anda boleh memilih di antara kedua ini. Mana yang lebih cocok digunakan sebagai landasan pembelajaran Anda. Karena isi dari pendekatan, saya ulangi lagi, isi dari pendekatan pembelajaran itu kajian teoritis. Jadi kita perlu mengkajinya semuanya. Nanti Anda dalam melaksanakan profesi Anda sebagai pendidik itu bisa memilih pendekatan mana yang cocok untuk menerangkan proses pembelajaran di kelas Anda atau di siswa Anda. Klasifikasi kedua ada berdasarkan perluasan ruang lingkup. Nah, ini berdasarkan perluasan ruang lingkup di sini maksudnya IPS ini akan diajarkan melalui pendekatan perluasan ruang lingkup yang mana? Apakah meluas pada community,
meluas pada environment atau meluas pada thematical. Ada ECA, EEA, dan ETA. ECA, EEA, atau ETA. Nah, kalau meluas pada community, artinya materi-materi ataupun penjelasan mengenai IPS itu yang diluaskannya dari community yang lebih kecil ke community yang lebih besar. Jadi materinya itu bisa dikembangkan berdasarkan titik fokus, semakin besar community-nya atau semakin besar environment-nya atau semakin besar temanya. Kalau expanding environment berarti yang pembahasan ataupun penyajian materinya sesuai dengan lingkungan yang lebih kecil ke lingkungan yang lebih besar atau lebih luas. Kalau expanding thematicalnya berarti perluasannya sesuai dengan tema yang lebih simple ke tema yang lebih kompleks. Jelas pendekatan pembelajaran IPS itu sangat banyak dan barangkali kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan dua kriteria ini, berdasarkan orientasi dan berdasarkan perluasan ruang lingkup pembelajarannya. Baik, ini adalah saya akan sajikan mengenai keterampilan belajar secara umum ya. Anda bisa mengecek keterampilan belajar secara umum ini dari bukunya Pak Edi Henry Mulyana. Memang tentang IPA, tapi ini saya ambil karena memang masih relevan dengan pembelajaran IPS karena masih sama-sama ruang lingkupnya masih di sekolah dasar, sehingga ini kita perlu kaji di dalam pembelajaran IPS juga secara khusus. Jadi keterampilan belajar itu secara umum ada 10 sebenarnya dari semua keterampilan belajar yang lebih khusus lagi. Yang pertama adalah bagaimana keterampilan belajar anak melakukan pengamatan. Nah, jadi keterampilan belajar dalam hal ini siswa itu tidak hanya membaca dan menulis ya, tetapi juga melakukan pengamatan. Lalu ada mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan itu untuk apa? Pertanyaan itu untuk mengembangkan sikap kritis siswa. Lalu ada menafsirkan hasil pengamatan, menginterpretasi lah istilahnya. Jadi kalau Anda sudah menyuruh anak-anak untuk melakukan pengamatan, itu ada keterampilan selanjutnya, yaitu keterampilan untuk menafsirkan hasil pengamatan, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui data-data yang sudah ada. Lalu ada keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi. Ada keterampilan memprediksi, berkomunikasi, berhipotesis, keterampilan merencanakan percobaan atau eksperimen atau penyelidikan, keterampilan menerapkan konsep, dan keterampilan membuat kesimpulan. Ini keterampilan belajar secara umum saja, karena mau pembelajaran apapun ya, mau pembelajaran bahasa, IPA, matematika, IPS, bahkan seni pun, keterampilan belajarnya secara umum ada 10 yang bisa kita pelajari. Artinya belajar itu tidak hanya sekedar membaca menulis ataupun hanya berdiskusi, tapi ada keterampilan lain yang sepatutnya kita bisa terapkan di pembelajaran. Nah, ini kalau masuk ke bahasan ke IPS khusus di kelas tinggi, keterampilan dasar ada dua jenis keterampilan pembelajaran itu, ada keterampilan dasar, ada keterampilan lanjutan. Ini berdasarkan kajian dari National Council of Social Studies atau NCSS. Ini adalah istilahnya kayak apa ya, kayak KKG-nya guru IPS di Amerika gitu. Nah, ini ada 3 jenis keterampilan dasar secara umum. Ada 3 jenis keterampilan dasar. Yang pertama adalah work study skills. Nah, ada group process skills dan social living skills. Nah, ketiga definisi ini Anda bisa pelajari
dari NCSS, ataupun saya pun pernah menjelaskan ini di konsep dasar pendidikan, konsep dasar IPS. Jika Anda masih ingat, silakan buka-buka lagi buku yang ditulis oleh saya dan juga Pak Sumardi. Nah, ini kalau ini keterampilan lanjutannya atau advanced skills. Advanced skills ini mencakup, saya hanya menjelaskan 4 ya. Saya hanya menjelaskan 4 di mana setelah anak-anak menguasai keterampilan dasar, itu ada keterampilan lanjutannya di mana ada keterampilan melakukan penelitian, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan berpartisipasi sosial, dan terakhir keterampilan berkomunikasi. Dari kata kuncinya saja sudah dipahami ya. Ini masih berhubungan dengan keterampilan-keterampilan dasar sebenarnya. Hanya saja di dalam keterampilan dasar ada keterampilan-keterampilan khusus, keterampilan lanjutan dalam melaksanakan pembelajaran IPS di kelas tinggi. Keterampilan penelitian itu maksudnya mengumpulkan data, mengklasifikasi, menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, menggeneralisasi, dan mengaplikasikan. Lalu ada keterampilan berpikir kritis. Kritis itu seperti apa? Kita harusnya kan pasti setiap orang memiliki benak, di dalam benaknya sendiri itu masih pasti ada perbedaan. Apa sih berpikir kritis itu? Nah, secara khusus saya mendefinisikan atau menerjemahkan saja ada 6 keterampilan khusus di dalam keterampilan berpikir kritis. Saya menentukan sebab akibat, mengevaluasi fakta, mengevaluasi bisa dengan membandingkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, bisa memprediksi. Lalu ada keterampilan mengidentifikasi konsekuensi, mengidentifikasi perspektif. Ini perspektif ya, saya tipe ini. Dan yang terakhir ada menyusun alternatif solusi. Nah, berpikir kritis itu rangkaian ke-6 kegiatan ini. Nah, gitu. Lalu ada keterampilan berpartisipasi sosial. Nah, partisipasi sosial ini ditunjukkan dengan apa? Keterampilan ini ditunjukkan dengan kemampuan atau keterampilan siswa dalam berbagi tugas, memfungsikan peran dalam kelompok, baik peran dia maupun ataupun peran orang lain di dalam kelompoknya. Keterampilan terbuka terhadap kritik dan saran dan mengidentifikasi konsekuensi sikap, baik sikap dirinya maupun sikap orang lain serta dampaknya. Yang terakhir ada keterampilan berkomunikasi. Diawali dengan pemahaman siswa tersebut tentang lambang dan sistem lambang, misalnya lambang-lambang semacam di dalam di dalam pembelajaran geografi, di dalam pembelajaran ekonomi itu kan banyak menggunakan lambang dan sistem lambang. Lalu pemahaman tentang aturan dan ketentuan dalam menggunakan berbagai sarana komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung ya. Ini saya bahasnya berbagai sarana komunikasi, maksudnya langsung maupun tidak langsung. Dan keterampilan pengungkapan gagasan secara jelas, berterima, dan kreatif atau menarik. Nah, jadi kalau belajar itu kan tidak hanya sekedar membaca ataupun menghafalkan seperti halnya kita sering pahami bahwa IPS itu banyak hafalan dan sejenisnya, tapi juga bagaimana cara siswa terampil mengungkapkan gagasan ataupun hasil belajar dia secara berterima, jelas, dan menarik untuk diamati ataupun untuk direspon oleh siswa yang lain. Baik, segitu saja yang akan kita bahas hari ini. Jika Anda merasa ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di forum Google Meet atau web meeting yang telah kita rencanakan jadwalnya. Sekian, itu saja yang kita bahas hari ini. Saya Pidi Muhammad Setiadi. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.